waktu kita sudah mendekati jam-jam lebih kritis ya. Kalau siang tadi kritis, ini lebih kritis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas IP yang sudah mengundang hari ini saya menjadi bicara di sini. Dari pagi saya mendapatkan insight yang sangat luar biasa ya. Dari Pak Menteri, bagaimana kita sebenarnya dihadapkan dengan kondisi lokal, nasional, termasuk juga persaingan internasional di semikonduktor dan AI. Kemudian di siang terkait dengan bagaimana research, penelitian, dan pendidikan juga ya termasuk. Dan saat ini saya diminta untuk berbicara terkait dengan business innovation with AI. Jadi inovasi bisnis dengan AI. Dan di situ ada unlocking Indonesia's golden opportunity. Dari paparan materi-materi sebelumnya bahwa ada peluang 366 billion. Ini donatnya besar sekali. Pertanyaannya adalah kita mau gimana? Jangan-jangan 90% atau 99% bisa jadi industrinya dimakan, uangnya keluar. Kita dapat apa? Itu pertanyaan paling besar. Sehingga yang nanti akan saya bahas adalah bagaimana posisi kazi. Kalau Pak Hamam menyebutnya kita melakukan kajian, ada planning, ada engineering. Kami kazi, ya, dari bahasa Indonesia, kaji. Next, ini akan saya bahas. Kenapa sih AI itu penting bagi bisnis? Kemudian kenapa sekarang gitu ya? Kenapa kita harus invest di generatif AI? Kemudian saya akan fokuskan mungkin nanti nomor 3 itu tren 2025. Dan ini juga nanti yang akan irisan terkait dengan apa yang kami lakukan di kazi gitu. Dengan adanya generatif AI sekarang. Sebagai informasi, kami baru melek generatif AI sebenarnya agak terlambat. Kami baru melek itu di Maret 2024. Jadi belum ada setahun. Saat itu kami datangkan expert ke perusahaan kami. Kita upgrade knowledge, saya dan rekan-rekan di perusahaan. Kita workshop 3 hari, pengen tahu emang apa sih generatif AI? Apa sih dampaknya? Setelah workshop itu, akhirnya kami 100% full power kita invest di generatif AI. Jadi perusahaan kami sekarang berubah dari perusahaan data analytics menjadi perusahaan data analytics dan AI. Nanti saya akan perkenalan dikit terkait dengan kami. Jadi kami full power dan ini sesuai juga dengan yang harapan dari Pak Hamam sebutkan tadi. Kalau investasi kita itu tidak hanya dari government, tapi investasi di generatif AI, kami juga investasi. Kami secara swasta, startup ya, atau perusahaan, kami investasi. Kami sudah menyediakan investasi untuk di generatif AI tanpa funding dari pemerintah, karena kita memang ingin ada bisnis. Selain tadi kuenya besar dan kita ingin mendapatkan value ekonomi, maka mau nggak mau swasta juga harus investasi. Dan saya sangat setuju dengan framework dari KPK yang 5 itu ya. Ada institusi, ada research and development, kemudian ada funding dan lain sebagainya. Karena itu yang jadi concern kami juga. Kami invest R&D, mungkin 60% biaya kami itu untuk R&D. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Hamam. Oke, lanjut. Next. Kenapa AI penting? Ini sebenarnya ada di pendahuluan materi hari ini ya, di undangan. Bahwa sekarang itu terjadi fenomena global. Ada 1,34 triliun, 36,8% pertumbuhan. Indonesia 366 billion, itu besar sekali.
Jadi kita ingin value ekonomi yang saat ini ada itu kita bisa dapatkan, nggak keluar. Lalu yang kedua, ini yang kami rasakan. Saat ini generatif AI itu kayak blue ocean. Semua orang itu sekarang sedang melihat tadi di slide-nya Kementerian Perindustrian 2027 itu baru mulai. Enggak, terkira terlambat kalau 2027. Saya nggak setuju dengan itu. Use case itu harus dari sekarang. Kalau nggak nanti use case-nya kita sudah terlambat. Yang besar-besar sudah masuk, startup dari luar, perusahaan luar sudah masuk, kapan kita menyerang? Kalau main bola, itu kita harus defense dan harus menyerang. Sekarang kita defense saja ini sulit nih. Semiconductor udah ada pemain besarnya. AI model-model besar itu sudah ada pemain besarnya. Kita di mana? Mau nggak mau kita tadi positioning akhirnya. Di mana kemampuan kita, di mana resource kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita lihat. Jadi kita nggak bisa tunggu 2027 untuk dapetin use case, harus dari sekarang. Next. Nah ini kita sudah tahu ya bahwa ini pasti diserap. Berbagai hal bisa diserap dengan adanya ini. Saya menyebutnya seperti internet masuk. AI ada itu seperti internet masuk. Sekarang kita menggunakan internet kan bayar ya. Dan kita tidak merasa rugi. Kedepan juga sama. Setiap segala sesuatu itu kita colok menggunakan AI itu bayar. Ini sudah sama seperti listrik, sama seperti internet. Kalau internet dan listrik kita punya, kita bisa buat listrik sendiri, kita bisa install internet sendiri. Kalau model AI, mungkin tadi untuk udah ada sahabat AI, tapi masih jauh. Mandirian ke depannya. Ini jadi satu concern. Bagaimana nanti kemandirian juga jadi salah satu bahasan kita. Next. Nah, dari berbagai use case, kalau kita lihat dari research-nya McKinsey ya, ternyata value saat ini yang nilainya besar itu ada di paling atas, yang biru-biru. Software engineering, customer operation, sales, marketing, product R&D. Maka inilah saat ini yang paling kiri atas itu yang menghasilkan value ekonomi paling besar. Investasi funding itu masuk ke AI yang paling atas itu. Misalnya software engineering, nanti ada perusahaan hanya ada satu orang saja katanya. Karena software kita sudah bisa buat software dengan adanya generatif AI. Ini mendistract. Kalau kita nggak siap ya tadi, kalau kita nggak bisa mengamankan, nggak bisa defense, pertahanan, uangnya akan keluar semua. Belum lagi kalau kita bisa ke bawah. Dan selain talent digital, ada berapa banyak sih startup atau perusahaan yang mengusahakan agar berbagai lini itu uangnya nggak jatuh lupa. Ada berapa entrepreneur? Maka salah satu kata kuncinya adalah harus bicara terkait dengan entrepreneurship nantinya. Nggak bisa lagi hanya berbicara terkait dengan talent, tapi entrepreneurship. Berapa perusahaan, pengusaha, entrepreneur yang mengusahakan di berbagai bidang ini? Jadi ini ekosistem yang nanti akan kita bicara secara besar. Next. Dan kenapa AI? Karena ini salah satunya secara teknis. Human ditambah AI, kita bakal menjadi yang namanya superhuman. Ini sesuai dengan saat ini kami presentasikan sebelum Jason Huang juga bicara seperti ini. Kita jadi superhuman. Superhuman itu dimana? Ada di 3. Speed, kecepatan, scale
skalanya bisa besar yang kita lakukan. Kemudian innovation, bedanya di innovation ini karena apa? Generatif AI dia ada kreativitas untuk berbagai macam prediction, automation, optimization, efficiency, akurasi dan sebagainya. Next. Dan kenapa sekarang gitu ya? Next. Ya ini ya, tiga ini utamanya. Kalau kita mau bisa dapetin market share, maka early adopter itu harus kita dapatkan. Jadi kita nggak ketinggalan. Yang kedua, sebenarnya capital itu masuk ya, banyak yang mau invest. Tapi apakah kita siap? Siap ada levelnya, level pemerintah oke, apakah siap? Level ekosistem siap atau enggak? Kalau kami levelnya dari sisi perusahaan siap nggak? Kalau nggak siap kita dilihat sama wave ini. Dan nanti bisa dilihat sebenarnya di luar yang disampaikan oleh menteri-menteri tadi, saya punya pertanyaan besar. Uang yang didapatkan, omset yang didapatkan dari adanya generatif AI itu berapa sih yang masuk ke masyarakat Indonesia? Jangan-jangan uangnya yang luar, transaksi-transaksi aja. Tapi nilai ekonomi yang beneran masuk itu berapa? Itu pertanyaan besar saya. Ya, mungkin nanti sama-sama kita jawab. Dan terakhir adalah momentum. Indonesia ini besar. Kita punya 550 kota kabupaten, 70 sekian ribu desa. Kita jadi pasar. Dan kita sebenarnya tidak kekurangan use case, tidak kekurangan masalah yang dapat kita selesaikan. Next. Nah, kita akan fokuskan di sini. Saya ini pure ngambil dari Google, karena saya salah satu role modelnya di Google ya, karena pemain utama selain OpenAI, selain Microsoft yaitu Google. Dia memprediksi dan ini sesuai dengan yang kami lakukan. Ada 5 plan untuk di tahun 2025 ini. Apakah kita bisa memanfaatkan ini atau tidak? Next. Pertama adalah multimodal. Jadi kita tidak bicara terkait dengan industrinya apa, tapi kita bicara terkait dengan trennya. Yang pertama adalah multimodal. Ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Bambang Rianto ya. Multimodal. Bagaimana AI ini bisa menganalisis tidak cuma teks tapi berbagai macam teks, kode, image, file dan lain sebagainya. Yang kedua adalah AI agent. Adopsinya sangat besar ya. 82% perusahaan itu berencana mengintegrasikan agent di dalam perusahaannya. 82% itu sangat besar ya. Next. Kemudian enterprise source. Ini ada tren kedepannya setiap perusahaan, organisasi itu bisa mencari knowledge itu dengan mudah. Enterprise source itu kita nyari informasi atau memory knowledge tentang HR, tentang keuangan, tentang dokumen dan lain sebagainya. Dan ini juga besar. Dan ini semakin banyak adopsinya. Jadi yang dicontohkan oleh Google itu sudah banyak perusahaan mengadopsi. Saya tidak tampilkan di sini use case-nya apa saja. Next. Yang keempat adalah AI Powered Customer Experience. Ini yang paling atas tadi dari versi McKinsey. Ini akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dia langsung berhubungan dengan customer ya. 70,7% itu akan menggunakan perusahaan. Dan terakhir adalah terkait dengan cyber security. Untuk cyber security atau security itu sudah difasilitasi dengan adanya AI. 4 hal ini itu ada use case-nya yang kami lakukan di Gazi. Next, dan ini yang terakhir yang akan saya sampaikan. Bagaimana real case kami di Gazi di perusahaan. Sebagai perkenalan, kami adalah perusahaan kami sebut sebagai Decision Intelligence. Decision Intelligence itu adalah
bagaimana kami membantu untuk membuat keputusan decision making based on data dan AI. Jadi driving strategic decision di perusahaan kami. Dan ada tiap hari kami memproses sekitar 1 miliar data ya, yang kami proses setiap harinya karena ini kaitannya dengan big data. Next. Nah, ini adalah produk yang kami siapkan khusus untuk mempersiapkan tadi bagaimana kita bisa mengambil kue itu di generatif AI. Ada 4 yang kami tunjukkan saat ini. Yang pertama kami sebut adalah AI agent, kedua AI report, ketiga AI dashboard, dan yang keempat adalah AI avatar. Ini kami sesuaikan nanti use case-nya dengan yang kami lihat di lapangan. Jadi kami buat platform untuk membantu bisnis atau organisasi yang bingung bagaimana sih menerapkan generatif AI di perusahaannya atau di organisasinya. Tadi ada 5 tren itu yang kami bantu dengan platform ini. Bisa menerapkan agent, report, dashboard, maupun avatar. Next. Ada 2 use case. Use case pertama di internal kami. Jadi kami dengan adanya generatif AI, ini kami terapkan di berbagai lini perusahaan kami. Untuk report generation, kemudian chatbot yang ada di berbagai produk kami, kemudian customer service maupun internal knowledge management, dan untuk supporting industri. Walaupun baru kami meluncurkan sekitar 3 bulan lalu kami menggunakan AI, ini sudah ternyata ada berbagai use case yang kami lihat, dan sudah ada pilot project yang kami jalankan juga. Next. Untuk AI itu kira-kira seperti ini. Jadi AI agent ini adalah kita bisa buat agent, punya agent berdasarkan satu data. Kita harus punya data untuk kami sebut connect data. Itu sebenarnya data. Kita bawa data kita, kemudian workflow ini adalah bisnis proses ataupun expertise yang mau kita gantikan. Apakah pembuatan laporan untuk mendesain sebuah produk, kemudian ditambah AI-nya. Dalam sini kalau kami kajian, di bawahnya itu ada 2 jenis AI, ada analytical AI, ada generative AI. Untuk generative AI, kita bisa punya pilihan, mau OpenAI, Gemini, Llama, dan sebagainya macam berbagai jenis model AI yang bisa kita gunakan. Jadilah nanti sebuah special agent. Next. Nah, ini berbagai agent yang sudah ada di platform kami ya, baik untuk HR, operations, marketing, dan lain sebagainya. Karena kita tinggal buat instruction, buat agent, kita masukkan datanya, agent ini sudah jadi expert untuk di masing-masing bidang. Next. Dan salah satu use case adalah untuk di bidang marketing ya. Marketing juga tadi ada yang di sebelah kiri atas. Bagaimana kita bisa buat AI influencer, tentunya untuk content creator atau untuk di sosial media. Next. Yang kedua adalah interactive avatar. Ini sebenarnya ada demonya dan videonya. Ya. Jadi gantung ya Pak. Kita agent bisa kita tambahkan avatar video. Ini kita bisa nanya dengan berbagai bahasa, bisa dengan teks, bisa dengan voice. Suaranya bisa kita pilih, mau suara saya atau suara yang kita generate. Nah, walaupun ini nanti ada case-nya ya terkait dengan tadi terkait dengan deepfake, kemudian ada resikonya, bagaimana nggak boleh digunakan untuk illegal activity. Use case-nya adalah ini bisa membantu satu customer support. Kalau ada Gojek, saya bisa ngomong customer support Gojek nggak perlu lagi ada offline. Driver itu cukup dengan ini, dengan avatar dia langsung video call langsung dengan agent yang sudah kita tanam berkaitan dengan bagaimana mengemudi. Next. Report.
Ini report, ini adalah use case yang saya rasa spesifik untuk Indonesia. Berapa banyak proses bisnis yang kita buat laporan keuangan, laporan HR, laporan harian, mingguan, kalau di pemerintahan apalagi. Ini bisa mengotomasi semua pembuatan laporan. Next, dan ini dilakukan di kami. Ini adalah real yang kami lakukan, yang kami buat. Jadi tim kami itu tiap hari menganalisis data-data dari menganalisis berbagai data media, data statistik, data laporan. Yang tadinya satu laporan itu dikerjakan mungkin 4 jam. Saat ini 3 klik, kita buat template-nya, buat prompt-nya, tambahkan agent-nya, langsung jadi, bisa dalam waktu 5 menit. Dan ini ingin kami scale, gak cuma case-nya di perusahaan kami, tapi berbagai case yang pembuatan laporan, yang kegiatannya manual, ini bisa kita otomasi, plus sudah ada analisis di dalamnya. Ini bisa bayangkan berapa banyak produktivitas yang bisa kita hemat. Next. Terakhir pada dashboard ya. Karena kami bermain dengan analytics. Tadinya kita membutuhkan expert di analisis, tapi dengan KPI, kita dengan prompting, kita bisa buat dashboard hasil analisis dan bisa kita tempel. Jadi dengan percakapan. Dan ini salah satu use case dengan salah satu BUMN yang kita kerjakan saat ini sedang berjalan. Next. Nah, sentiment analysis sudah pasti ini sudah dibahas juga. Jadi saya demikian karena waktunya sudah habis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi kesempatan kepada Bapak Dr. Raja Disenjak. Last but not the least, kita selanjutnya adalah Profesor Wisnu Jatmiko. Beliau adalah